السلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi ma'rifatil jaibi min haitsul irtifa'i wa aksihi. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi ma'rifati, pada mengetahui jaibu irtifa, min haitsul irtifa, daripada irtifa matahari, ketinggian matahari, wa aksihi, dan kebalikannya. Kebalikannya apa? Mengetahui irtifa dari jaib. Khuzil irtifa, caranya adalah pertama ambil irtifa matahari. Oh, adil. Oh, saruan. Lapar. Ain kadang adil irtifa, hitunglah irtifa min awal qaus, daripada awal qaus. Jadi baru saya ngitung, saya ngambil irtifa. Bila saya aja, biasa. Astaga. Oh, kon matahari air buih lah kono. Ya. Ini Al-Babus Tsani ya. Kita bahas bab kedua. Berapa irtifanya? Tanggal berapa dulu sekarang? Tanggal 20. Apa bulan? April 2021. Ini harus ditulis. Irtifa Usyamsi, ketinggian matahari. Kita baru 40-45 ya, anggaplah benar ya. 40-45. Jihadul irtifa ya, arah kita mengambil irtifa matahari itu jihad irtifa. Karena kalau di atas jam 12 berarti itu garbi dia. Ya, karena ini kan ini posisinya matahari misalnya. Jadi kalau ini mataharinya ini timur, ini barat. Ini jam 12. Nah, ya kalau berarti jam berapa? Jam 6 sampai jam 12 itu berarti ini irtifa syarqi, timur. Tapi dari jam 12.01 sampai jam 6 larinya nanti ini adalah ya, irtifa gharbi. Nah, itu caranya nanti menentukan irtifa itu. Apakah ini kita ini irtifanya irtifa gharbi atau irtifa syarqi. Berarti kalau di bawah jam 12 itu apa namanya? Irtifa syarqi. Kalau di atasnya namanya gharbi. Apa di gharbi? Barat. Dia gharbi dengan barat nih. Gharbi. Turis gharbi nih. Berarti sini apa? Irtifa gharbi. Gharbiyun. Kenapa? Karena menghadap barat. Jam berapa? Tadi pas ngambilnya jam 3, tapi disembunyikan dulu ya. Nah, kita dianggaplah tidak tahu dulu. Nah, walaupun ditulis. Ya, nanti akan kita cari benar nggak pas mengambil irtifanya itu jam 3.18. Nah, itu namanya adil irtifa ya. Menghitung irtifa. Hitunglah irtifa min awal qaus, dari awal qaus. Coba yang punya rubu pegang rubunya. Nah, yang ada benih pegang, lihat aja. Sudah pegang rubu, taruh benangnya
pada ukuran berapa? 4, berapa nih? 40 ya. Ini benang. Nah, taruh di berapa? 45. Nah, seperti gambarnya. Yang ukur di sini irtifaknya itu 45 derajat. Sudah. Coba lihat. Hitung di sini. 10, 20. Kalau satu kotak itu 5, berarti kalau 2 kotak sudah 10. Terus 20, 30, 40. 40 berapa? 40,45. Berarti 40 lebih 1 derajat kurang sedikit. Ya. Ada yang pada asuhan huruf. Lihat, 10, 20, 30, 40, 45, berarti 40, ya anggaplah 41 ya, hampir kepada 41. Nah ini, sini. Lihat, 10, 20, 30, 40 ya. Apa? 10, 20, 30, 40 ya. 41 sini. Ya. Terus 10, 20, 30, 40. Ini 40 kan? 41 sini. Ini 41. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Nah, ini kan 50 ya. 40. 1. 10, 20, 30, 40, 41 ya. Nah, itu cara mengambil irtifak. Ya sudah, kalau ketemu, kalau sudah, maka min awal kaos ya, wa adakhil, dan masukkan min nihayatihi, daripada ujungnya, kehinggaannya, fil juyubil mabsutah, pada juyub mabsutah, ila sittini, sampai kepada sittini. Ingatkan lagi istilah kemarin, apa itu juyub mabsutah? Apa juyub mabsutah itu? Yaitu garis yang turun dari sitini ke awal kaos, itu namanya juyub mabsutah. Maka lihat di sini pertemuan benang dengan muntahal manzul daripada juyub mabsutah sampai kepada sitini. Nah, di sini lihat. Ini ada juyub mabsutah sini. Nah, maka lihatnya ke atas. Ini 40, 45, naikkan ke atas. Lalu hitung. Ini kan sitini. Ini berapa hasilnya di sini? Ya. Jadi setelah kita taruh benang di 40, 45, lalu naikkan ke garis sitini. Naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Nah, ini kita praktek ini. Nah, jadi mana? Anggaplah 41 ya. 41 sini. Nah, sekarang naikkan ke atas garisnya. Naikkan ke atas. Taruh ke atas sampai sini, tuh hitung dia. Atau tutup dengan apa? Dengan buku, boleh. Ya, tutup dengan buku. Misalnya ini. Nah, mana 41? Nah, di sini. Mana 41 sih? 41. Berarti ke sini tadinya. Berapa? Nah, supaya kelihatan. Nah, lalu hitung di sini sampai sini.
Nah, coba berapa hasilnya? 39. Coba saya hitung. 10, 20, 30, 40, 41. Ya. 41 kurang lebih ya. 45 ya. 45. Ini kalau dihitung naik berapa deh? Hilang garisnya. Ini harus ditutup perjalanannya supaya enggak kabur, lari dia nanti. 10, 20, 30, 40, 45, 6, 7, 8. 4 berapa? 39. Kok bisa 39? Ulang, 30. Ini 40. 40 ya. 40. Nah, ini. Coba naikkan dia ke atas. Ke sini. 10, 20, 30, 35 ya. 6, 7, 8, 9 ya. 39. Koma berapa? 15. Ada komanya ya. 39, 15 ya. Anggaplah ini. Ya. Sudah hampir sama semuanya enggak? Jadi itu caranya, cara untuk menemukan jaibnya. Berarti sudah ketemu jaibul irtifa'nya ini. Ini namanya jaibul irtifa'. Jaibul irtifa'. Ini jaib dari irtifa' 40, 45. Jadi ketemu jawabannya 39, 15. Maka itu sini. Jaibul irtifa' sama dengan 39, 15. Ditulis datanya ini. Tambahannya. Berarti sudah ketemukan 3 data. Nah, ini jangan lupa data yang ini besok. Ini sebagai patokan untuk selanjutnya. Untuk kita ngitung sampai akhir. Ya? Makanya bawa buku. Kalau tidak bawa buku, bawa HP. Foto dia. Nah, simpen. Tidak usah dihapus memorinya. Nah, itu. Jadi sudah ketemu. Hasilnya jaibul irtifa'nya itu 39. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya di adil irtifa' min awal kaus. Hitunglah irtifa' itu dari awal kaus tadi sudah ketemu. Dari 40 berapa? 45. Lalu setelah 40 45 ini wa adakhil min nihayatihi, lalu hitung masukkan daripada kehinggaannya fil juyub al mabsutah, pada juyub mabsutah. Berarti naik ke atas. Hingga sitini ke sitini. Fama baina, maka apa yang antara muntahal madhul, muntaha akhir al madhul yang dimasukkan, ilaihi kepadanya, wal markas dan markas, huwa jaibuhu, itulah jaibul irtifa'. Ini setelah ini namanya muntahal madhulnya ini. Nah, kalau sudah masukkan muntahal madhulnya di sini, lalu hitung dari markas, ini markas sampai sini berapa. Nah, itulah namanya jaibul irtifa'. Nah, sekarang udah ketemu ini jaibul irtifa'nya. Pertanyaannya dibalik sekarang. Bagaimana cara kita mengetahui kebalikannya? Misalnya sekarang kita lupa
kita lupa irtifaknya. Pira irtifak matahari pira tanggal 20 no? Lupa. Anggaplah lupa. Dihapus. Ini jadi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan. Tapi kita ingat apa? Jaibul irtifaknya. Salah satu yang kita ingat ini. Nah, itulah yang maksudnya dia wa aksihi. Kebalikannya. Jadi mengetahui, tadi itu kita ingin apa? Kita ingin mengetahui yang ini. Yang ini. Kita ingin ketahui ini. Tapi sudah ketemu jawabannya ini kan? Nah, tadi masih pertanyaan. Nah, sekarang sudah ada jawabannya. Sekarang dibalik. Yang kita lupa adalah irtifa'u samsi. Yang kita ingat apa? Jaibul irtifa'. Maka caranya diajarkan di sini. Gimana? Wa in aratta, dan jika kamu ingin al irtifa'a, mengetahui irtifa' minal jaibil mafrud, daripada jaib yang sudah ditentukan. Artinya yang dicontohkan tadi itu berapa? Lupa ya. Oh ini, tidak lupa ini. 39 15. Nah, ini kita ingat dengan itu ya. Lalu kita ingin mengetahui jaib apa irtifaknya sekarang ya. Fa'addihi, maka hitunglah dia minal markas, daripada markas. Kembali lagi. Kita hitung di sini. Berapa? 39 15. Ya, kita hitung 1 2 sampai 39. Setelah itu bawa ke bawah lagi. Setelah bawa ke bawah, apa yang terjadi? Hitung dari awal. Berapa hasilnya? Maka ketemulah 45. Nah, namanya menghitung kebalik. Nah, itu maksudnya fa'addi min markaz fi mustawasit ini, kita hitung 39 15 ini ke mustawasit ini, ke sini sampai sini, lalu turunkan. Wa anzil, dan turunkan min nihayati, daripada nihayah 39 15 ini nihayah ke sini, turunkan ke bawah ilal qaus, sampai sini ke bawah sampai qaus irtifa. Pama baina, maka apa ya antara muntahal manzul, ujung atau akhir yang diturunkan, ilaihi, ini sampai sini namanya ujung muntahal manzul. Ini muntahal manzulnya. Wa awwalihi, dan awal qaus. Berapa jumlahnya sampai sini? Huwal irtifa, itulah irtifa. Berapa hasilnya? 40 45. Ketemulah hasilnya 40 45. Ya. Paham? Paham kan? Gampang kan? Nah, ini saya lihat pakai rubuk sekarang. Kita tidak mengetahui irtifaknya sekarang. Yang kita tahu apa? Jaibul irtifaknya. Maka kita hitung di sini. Berapa jaibul irtifaknya? 39, 10, 20, 30, 35, 39 sampai sini berarti. Sini tepatnya. Setelah itu turunkan ke bawah. Ke bawah. Setelah itu ketemu di sini kan? Ujungnya sini. Ketemu sini sampai sini. Maka kita hitung lalu dari awal ke sampai sini. Berapa hasilnya? Sama hasilnya pasti 44 5. Gimana? Biasa nih. Mutlapah namanya pena. Insyaallah paham. Ini pahamnya orang apa cewek ya. Diamnya itu pahamnya ya. Diamnya itu mau atau terima. Paham? Pena. Oh, berarti dia paham. Habis bab yang kedua. Jadi selesailah kita bab yang kedua. Jadi gampang sekali ya. Mengetahui jaibul irtifak dan kebalikannya. Irtifak dan jaib irtifak. Al-Babus Salis, lanjut. Ini kita bahas 2 bab nih. Bab Salis ini agak panjang sedikit. Tidak apa-apa. Bi ma'rifatil mail,
pada mengetahui namanya mailus syamsi, kemiringan matahari. Wal ghayah dan ghayah daripada mail. Da'il khayta, taruhlah benang ala darajatis syamsi, atas derajat matahari. Nah, sekarang kita harus mengetahui derajat matahari. Beda dengan irtifa matahari. Ya, ingat ya. Jangan nanti patokannya tadi berapa derajat syamsi? 40 45, bukan itu maksudnya. Nah, derajat syamsi ini punya rumus-rumus sendiri. Nah, itu nanti yang punya kitab itu ada di halaman 16. Nah, kita akan menentukan derajat syamsi tanggal hari ini. Berapa tanggal hari ini? Berapa tanggalnya? Tanggal 20. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa derajat syamsinya. Berapa derajat syamsinya? Tanggal 20 ini derajat syamsinya berapa? Pertanyaan. Nah, ini dijawab. Untuk menentukannya kita harus tahu dulu tanggal 20 ini bulan ini burutnya apa? April ini sama dengan burut apa kemarin? Nah, itu yang kita harus lihat lagi. Masih ingat tulisannya? Lupa. Nah, kita lihat dulu. Nah, bulannya, syaharnya dulu. Rumusnya kemarin itu ya. Ya. Pertama Januari. Ya, sudah Januari ya. Sampai kita anggap bulan 1. Terus ada buruj. Nah, bulan 1 Januari sama dengan buruj apa? Nah, apa kemarin sama dengan apa? Jadi ya. Sama dengan jadi. Nah, terus ada namanya tafaut. Nah, tafautnya. Selisihnya dari bulan tersebut dengan burujnya. Berapa tafautnya? Sama dengan berapa? 9. Terus bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, 11, 12. Habis bulannya. Nah, coba sekarang. Kalau bulan 2 apa burujnya? Ada lu. Terus 3 hud. 4 apa? Apa? Hamal. Terus 5 saur. 6 al-jauza. 7 sartan. 8 asad. 9 sumbulah. 10 mizan. 11 aqrab. 12 apa? Qaus. Nah, ini jihadnya ya, jihadul buruj. Tafautnya dulu, tafautnya. Bulan 1 9, bulan 2 10 ya. Bulan 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 7 ya. 12 7. Nah, sekarang dari segi arah jihad. 1 arahnya selatan. S. Sama dengan S itu apa? Janub. Ya, selatan. Terus 2 3
4 utara, 5 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bulan ke-10 selatan. Terus 11 ya ini. Ini sudah mulai ke sini atau namanya utara atau sebut apa? Apa Shimal. Ya. Nah, jadi S itu selatan. Apa S itu? Superboy? Nah, selatan maksudnya. Atau Superman. Nah, ini utara. Nah, supaya tahu ya. Ini U. Oh, 7 kok bulan 7? Nah, itu U ya. Itu bukan 7 itu. Nah, sekarang kita lihat. Oh. Januari, bulan 2 apa namanya? Februari. 3 Maret. 4 April. Nah, sekarang kita membahasnya tanggal berapa? Tanggal 20. Bulan apa? Kemana masuknya? Wah, ini bulan Aprilnya ini, bulan 4. Ini garisnya ya. Wah, itu. Berarti apa? Nama burutnya Hamal. Tapautnya berapa? 10. Jatuh burutnya utara, selatan. Apa utara atau shimal. Nah, ini berarti kita ketemu nih. Sekarang berarti Daratu Samsinya ini belum ketemu, tapi burutnya gitu. Burutnya udah ketemu. Apa nama burutnya? Hamal. Jihatul buruj Shimal atau utara. Udah ketemu. Hanya sekarang hitungan dari Samsinya belum dihitung. Nah, caranya adalah kita tambahkan harinya. Berapa harinya? Tanggal berapa? Tanggal 20. Nah, tanggal 20. Berapa tapautnya? 10. Nah, ini ke sini, nanti ke sini ya. Nah, ini caranya nih. Berarti tanggal. Ini adalah tapaut. Berapa hasilnya? 20 dapat 10. 30. Pinter. Nah. Ya. 20 tambah 10 berapa? 30. Nah, berarti 30 ini namanya apa? Apa namanya? Darajatus Syamsi. Darajatus Syamsi. Nah, itu. Jadinya Darajatus Syamsinya itu adalah 30 derajat. Nah, ini rumusnya. Bagaimana kalau lebih 30? Nah, kalau lebih dari 30, contohnya apa? Nah, kita menghitung tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 misalnya ya. 22. Tambah 10? 32. Maka kalau dia lebih, harus dikurangi 30. Kurangi 30. Kenapa dikurangi 30? Lihat. Buruj itu nilainya 30. Setiap buruj kotak nih. Setiap buruj itu punya kolom 30. Ya. Paham? Setiap buruj itu memiliki derajat 30. Maka kalau lebih dari 30, maka harus dikurangi 30. Berarti seandainya besok kita ngukur tanggal 22, maka 22 tambah 10, 32. Berapa hasilnya? Sisanya berapa? Sama dengan 2. Maka 2 ini namanya Darajatus Syamsi. Nah, lalu karena dia lebih daripada burujnya tadi, dia akan pindah ke apa? Tsaur.
Ya. Nanti ketika gimana caranya? Nanti ketika kita mencari mailnya, ini tempat fungsinya mencari mail buruj itu. Nah, ketika kita mencari mail syamsinya, maka tergantung di mana lokasi burujnya. Ya, jangan taruh di awal, berhenti kita taruh di awal, tergantung di mana burujnya. Kalau hamal misalnya, berarti hamalnya kebetulan di awal ya, maka dari sini kita hitung. Tapi seandainya dia pindah kepada saur, mana saur? Sini ya, maka sini kita hitung. Hitung dari sini dulu. 2 misalnya, 1, 2. Hitungnya dari sini. Kenapa? Awal saur dari sini. Paham? Nah itu, jadi burujnya ini menentukan di mana kita menaruh benang nanti ketika menghitung mahilus syamsinya. Sehingga nanti kalau dia lebih dari 30, maka dikurangi lagi 30, sisanya berapa? Itulah yang menjadi darajatus syamsinya. Berarti tanggal 20 ini berapa hasilnya? Atau syamsinya? 30. Nah ini jadinya. Ini naik ya. Naik ke sini. Sudah ketemu jawabannya. 30. Siapa yang berhasil menjawab kuisnya? Oh, dapat hadiah. Nah, 30 ya. Tulis. Nah, tanya. Berarti sudah kita mengetahui berapa istilah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 istilah kita kenal. Ya, sudah 6. Berarti irtifa'u syamsi tanggal 20 jam berapa? 3.18 itu sama 40.45. Menghadap barat garbi. Lalu jam irtifa'nya 39.15. Hasilnya. Darajatus syamsinya sama dengan 30. Burujnya namanya hamal, jihatul burujnya shimal. Berarti kita sudah mengetahui darajatus syamsi. Belum kita ngitung kitabnya ini, babu salisnya belum. Ini hanya baru mencari darajatus syamsinya. Nah, barulah kita mulai setelah ketemu darajatus syamsinya, barulah kita mulai bisa menghitung apa yang ditulis dalam kitab babu salis ini. Dha'il khait. Nah, sekarang taruh benang. Ala darajatis syamsi, atas derajat matahari. Nah, tadi sudah ketemu di mana burujnya darajatus syamsi itu. Tanggal berapa? 20 bulan April tahun 2021. Itu di mana sekarang? Kita taruh benangnya di mana? Apa namanya burujnya? Tanggal April itu, apa nama burujnya? Hamal. Cari di rubuknya mana bilang awal hamal. 30 pertama, kedua, ketiga. 30 pertama. Nah, itu berarti kita benangnya berarti kita taruh di sini berarti. Karena di sini bilang awal hamal, berarti kita taruh sini dulu. Baru kita start nanti. Lalu kita taruh ke 30 sekarang. Hitung dari awal hamalnya tuh. 10, 20, 30. Buat nih. Ujung hamal berarti. Nah, di sini berarti temannya. Di belakang tahu? Kelihatan? Saya zoom. Nah, bukan zoom nih artinya apa? Meeting bukan. Nah, nih lihat. Nah, ini kan awal hamal. Hamal katanya di sini. Nah, kita hitung di sini berapa? 30 sesuai dengan apa? Darajatus syamsinya. Maka taruh benang di sini 30. Di sini posisinya pada 30. Sudah? Ya. Lalu setelah taruh benang di ukuran 30 atau ukuran darajatus syamsinya,
Wa anzil dan turunkan mim mahalli taqatu'ihi di tempat pertemuan benang itu ma'a dairatil mail bersama dairatul mail. Nah, inilah fungsinya mail tadi kemarin tuh ya. Garis yang melengkung itu. Mana namanya dairatul mail ini? Yang ukurannya berapa kemarin? 24. Kesini situ ini 24, dari utama 24 sehingga dibuatkan garis melengkung. Ini namanya dairatul mail. Nah, sekarang taruh benangnya di 30. Lalu lihat di mana benang ini ketemu dengan garis yang melengkung ini. Nah, di mana dia ketemu, bukan ketemuan ini. Oh ya, ketemuan juga namanya ya. Ya. Terus fil juyub al mabsutah. Lalu lihat jaib mabsutahnya ilal kaos sampai pada awal kaos. Mana juyub mabsutah? Yaitu garis yang dari siti ini. Nah, lihat di sini, garis di siti ini nih, di mana dia ketemu ini benangnya ini dengan mailnya. Ada turunkan ke bawah. Berapa hasilnya? Nah, berarti sini. Ini juyub mabsutah ya. Berarti ini mailnya. Ini enggak apa daerah dairatul mail. Lihat. Ini namanya daerah mail. Nah, setelah lihat ini kan ketemu. Di mana ketemunya? Ini namanya mahallut taqatu. Apa? Mahallut taqatu. Tempat pertemuan benang dengan dairatul mail. Lalu turunkan ini ke bawah. Lihat garis juyub mabsutah itu. Lalu hitung di sini. Hitung dari awal berapa hasilnya. Ya? Enggak, dari bawah awal kaos. Hanya garisnya itu dari situ ini melihatnya ke bawah. Juyub mabsutahnya dari juyub mabsutahnya lihat. Berapa? 11.30. Yang lain sama? Ya, kalau sudah sama ya kita ngikut-ngikut aja. Wah, lemes soalnya. 10, 20, 30 ya saya cek kebenarannya, keabsahannya. Oh, itu hampir sama dengan Qaimatuz Zilli ya. Ya, itu hampir bila sabeknya. Berarti 10 11 ya. 11.30 ya. Nah, berarti udah ketemu ya. Udah sudah berapa level itu lagi? Udah ketemu 11.30 jaraknya dari awal kaos. Udah ketemu itu. Nanti dah kalau enggak ketemu pokoknya 11.30. Nah, jadi sini. Lihat di sini pertemuannya benangnya di sini. Turun ke bawah. Turun ke bawah, hitung dari awal sampai sini. Hitung dari awal sampai tempat turunnya tadi itu, pertemuannya itu. Nah, itulah hasilnya namanya mail. Ya? Itu maksudnya wa anzir min mahalli taqatu'ihi dan turunkan di tempat pertemuannya ma'a dairatul mail fil juyub al mabsutah ilal qaus. Fama baina muntahal manzul maka apa yang antara akhir daripada yang diturunkan ilahi kepadanya wa awal qaus dan awal qaus huwal mail. Itulah mailus syamsi. Berarti mail ya, mail syamsinya. Berarti sudah ketemu, tambah lagi mail. Berapa mailnya? 11.30. Tulis. Mailus syamsi, mail. Datanya bertambah lagi. Mailus syamsi. Ya, 11.30.
Nah, data yang di papan tulis tidak boleh lupa. Kalau lupa, ngitung dari awal lagi. Puasa ini. Masa kita cari mail aja dari seminggu-seminggu ya. Ya. Nah, itu artinya apa? Harus ditulis ya. Bila mail 10. Oh, salah sing kita. Dengan dotan deh. Nah, 11.30. Maklum nih, lemah wan nih, baterai. Anu meling-meling okat mah. Lanjut sampai jam 5. Insyaallah. Summa zidhu, kemudian tambahkan dia. Nah, ini. Tambahkan dia alal ardi, atas adul balad. Nah, ini yang kita belum tulis di sini. Namanya ardul balad. Ardul balad itu adalah ya, posisi kita di satu tempat. Jarak kita dengan garis khatulistiwa. Jarak kita dengan garis khatulistiwa. Ini peta dunia misalnya. Wah, anggaplah peta dunia. Walaupun bundar-bundar. Nah, ini namanya garis khatulistiwa. Garis yang membelah dunia. Ya, menjadi dua belahan yang sama. Nah, terus Indonesianya di mana? Oh, ini Indonesia misalnya. Ini Lombok. Anggaplah Lombok di sini ya. Ya, Lombok. Nah, Lombok dengan garis ini berapa jaraknya? Berapa? Dengan garis khatulistiwa itu. Dekatnya itu dengan garis khatulistiwa itu berapa? Nah, itu namanya ardul balad. Apa namanya? Ardul balad. Lebarnya itu negeri itu. Ya. Berapa hasilnya sini? Dekatnya dengan garis khatulistiwa itu. Berapa? 832. Nah, ini ya. 832. Ini namanya ardul balad untuk Lombok. Berarti beda-beda nanti. Untuk Bali beda, untuk Jawa beda. Walaupun dia sama-sama posisinya. Di mana posisinya? Jihadnya Lombok. Lombok di mana? Lombok itu dari mana di garis khatulistiwa? Di sebelah selatan. Ya? Ya. Lombok itu dari sebelah selatan. Nah, itu ada datanya itu nanti pada halaman berapa? Ya, halaman 320 ya ada itu. Itu ardul balad atau disebut dengan garis lintang. Garis lintang. Dan dia itu lintangnya lintang selatan namanya. Lintang selatan. Berarti di posisi selatan garis khatulistiwa. Ya? Berapa? Ini tambah lagi datanya. Ardul balad untuk Lombok sama dengan 8332. Jangan dilupakan. Terus jihatul ardi. Jihad ardul balad Lombok sama dengan janub atau S selatan. Posisinya adalah kita di selatan. Kita di selatan garis khatulistiwa. Nah, nanti ada koma-komanya ya. Nah,
Misalnya Jeringo dengan Sela. Apakah sama? Sama, 832. Tapi yang bedakan yang koma-komanya nanti. Itu 8 itu derajatnya. 32 itu menit derajatnya. Ya. Di bawah menit derajat itu namanya anak menit derajat. Apa ya? Kalau itu derajat. Kalau yang dua namanya sawani. Itu sawalis. Ya, anak daripada detik ya. Ya, betul. Detik daripada derajat. Di bawah detik ada namanya apa? Bin detik itu apa namanya? Ya. Bin detik. Ya. Balok apa? Nah, itu. Pokoknya itu yang berubah nanti. Kayak jam. Pernah lihat jam untuk mengukur orang kecepatan ya? Pertama dari apa? Ya, apa pokoknya. Nah, itu dari apa? Dari jam dulu. Gambaran doang. Nah, ini jamnya. Jam 12. Menitnya berapa? 20 misalnya. Di bawah menit ada lagi ini. Ada lagi. Oh, detik ya. Oh, di 20 detik misalnya. Di bawah detik apa lagi? Mana yang paling cepat muternya? Paling ujung ini yang paling cepat muternya nih. Baru muter sini, baru berubah setelah muter ini sampai 60 kecepatannya, tambah lagi 1. Ini 60 lagi kecepatannya, tambah lagi 1. 60 lagi, tambah lagi 1. Ya. Nah, dia akan muter 60 kecepatan lalu akan berubah untuk merubah selanjutnya. Ini paling slownya ini. Nunggu perubahan dari 60 ini. Ya. Jam itu paling slow ya. Menunggu apa perubahan dari menit. Oh, lihat itu. Oh, dengan lelah begawean yang menunggu. Nah. Ya, itu jarum apa? Jarum pendek ya. Jarum panjangnya kan itu ya. Ada lagi jarum apa sekannya itu. Nah, itulah gambarannya untuk mengukur waktu. Nah, kayak itu derajat juga ada. Derajat juga ada derajat, ada menit derajat, ada detik derajat. Di bawah detik itu apa namanya? Pokoknya anak detik itu. Bin detik. Nah, itu namanya apa? Persamaan atau antara jam dan derajat. Nah, sehingga di sini kita di sini misalnya dengan daerah lain misalnya dengan Sela dengan Mampal mungkin ada kesamaan. Ya, tetap sama 8,32 tapi ini yang berbedanya apa? Semakin dia agak sedikit renggang, semakin itu yang membuat kita dengan Lombok misalnya Lombok Barat, Lombok Utara pas membuka puasanya kadang-kadang beda 1 menit, 2 menit. Waktu imsak untuk Bima, nah, kan Lombok Deman, masih mau sepiring kan? Nih Bima menjulu waktu imsak. Karena apa? Lebih cepat dia ke timurnya. Ya, kita kan barat ya, berarti mataharinya kan masih di timur kan? Nah, nunggu dulu. Ya, terus apa? Sumbawa, mulai siap-siap. Terus Lombok Timur, mulai siap. Dari mana Lombok Barat ya? Anti, Pak. Mau sepiring setengah kan masih tetap. Nah, itu. Mau kenapa? Lombok Barat lah, Labuan, kenal. Mataram itu Lombok Barat semuanya itu. Ya, Lombok Barat, KLU itu semuanya Lombok Barat. Nengkas sepisah dari KLU. Nah, itu ya. Nah, itu sudah waktunya sama. Ya antara Lombok Utara dan Lombok Barat ya maafkan lah berapa menit derajat apa anak bin dakikah tempatnya maksudnya ya. Ya sehingga dia hampir sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbuka itu jangan patokannya waktu Mataram kalau orang di Bima itu. Dulu ada yang membuka. Ya, walaupun dia dengar radio Mataram misalnya, maka penyiar radio itu harus mengatakan waktu berbuka untuk daerah Mataram dan sekitarnya. Nah, jangan bilang untuk Lombok atau Lombok secara umum. Kenapa? Orang Bima tidak adil katanya itu.
Nah, kita berapa lebih cepat imsak. Ya, lebih cepat imsak ya. Ini kemudian padahal buka beda. Nah, makanya kalau ada orang NTT apa itu lebih cepat, nelpon dah. Orang NTT di sini, udah buka, wah buka. Wah buka berarti penjuru itu kan, haruan buka. Nah, Nusa Tenggara timur kan paling timur itu NTT. Nah, berarti cepat ya buka. Ya jangan salahkan dia cepat, dia juga apa? Lebih cepat imsak. Lebih cepat dia waktunya untuk azan dan seterusnya. Nah, itu. Makanya orang yang pergi ke timur itu beruntung. Kenapa? Lebih cepat berbukanya. Kalau musafir. Tapi kalau ada musafirnya kapalnya pergi ke barat, sabar. Nah, menunggu dulu waktu berbuka di sana. Nah, jangan ada yang mengatakan nanti pergi ke dokter itu. Nah, kalau mau cepat berbuka itu pergi ke dokter katanya. Karena apa? Buka jam 4 katanya. Ada yang bilang gitu kan ya. Ya, ada buka jam 4, ada buka jam 5 kali itu. Prakteknya itu maksudnya ya, bukan buka puasanya itu. Nah, itu kalau mau buka cepat tuh katanya pergi ke paling bawah itu, buka jam 4 katanya. Nah, ini adil baratnya berbeda. Astagfirullahaladzim. Oh, cepat ini ya. Ini kita ngitungnya kapan ini? Ya, sampai sinilah ya. Sampai agak panjang soalnya ini ya. Wa huwal mail. Summa zidhu al ardi ini ikhtalafa. Sampai summa zidhu. Summa zidhu. Nah, tapi kita sudah tahu berapa adil barat Lombok. Nanti kita hitung apa pengertian daripada kitab ini. Ini karena ya lemah cas nih. Nah, drop Pak Butrain. Allah a'lam bissawab wa ilaihil marji'. Agak panjang soalnya babus salis ini. Ini babus salis ini menentukan nanti untuk mengetahui waktu. Makanya ada waktu itu ya. Jam 12 lebih berapa. Setiap hari itu ada perubahan waktu. Ya, ada perubahan-perubahannya. Minimal pada anak-anak detik. Anak detik. Makanya kalau di jadwal waktu yang untuk sepanjang masa itu 1 sampai 5 itu baru perubahannya. 1 sampai 10 sampai 10, 5 hari baru ada perubahan-perubahannya. Dan setiap bulan itu ada beda jadwal waktunya ya. Kenapa? Ini mail ini yang mempengaruhinya. Mailus syamsinya. Nah, kita harus mendalam dalam mailus syamsi. Ya. Ini baru apa? Kita hanya menghitung tanggal 20. Belum tanggal sisanya. Ya, 21, 22, 23, 24 sampai tanggal 30 kan? Belum awalnya belum hitung 1, 2 sampai 20. Nah, berarti 30 hari itu cara ngitungnya beda-beda. Setiap hari itu berubah cara itu syamsinya. Paham ya? Nah, sekarang tugasnya ada PR-nya. Nah, sambil poro-poro sahur. Nah, hitung darajatul syamsi untuk tanggal selain misalnya. Nah, berapa darajatul syamsinya tanggal 25. Nah, seperti itu. Atau sampai 1 sampai 30. Ya. Nanti kalau seperti itu, udah takut ini. Ya, enggak usah sudah. Nah, ini hanya apa? Yang mampu, ya, yang mampu. Nah, mudik gitu ya, yang mampu aja. Nah, itu nanti kenapa? Untuk bahan nanti buat kalender. Kalender salat khusus untuk bulan April. Tapi kalau tidak mampu 1 bulan ya April tanggal 20 saja. Ya. Tanggal 20 itu kalendernya zuhurnya berapa, asarnya berapa. Nah, ini karena kita hanya menghitung satu tanggal. Paham? Nah, mudah-mudahan dari 1 tanggal ini bisa mengkias dengan tanggal-tanggal yang lain.
nanti supaya ya buatlah kalender pribadi hasil pelajaran palak. Nah, itu. Nah, ini hasil belajar nih selama bulan puasa. Nah, kalender 1 hari. Kalender 1 hari. Dan berlaku hanya tanggal itu saja. Ya, akan mati langsung. Kadawarsa langsung ya. Nah, itu. Tapi itu kenangannya sangat berharga. Ya, itu dipelajari dengan susah payah ya. Ya, rela berpuasa, wajib puasa. Ya, seperti itu. Walaupun puasa maksudnya itu kan masih mau berjalan untuk mencarinya ya. Ya, doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ma qad alimna wa ma qad fahimna fardurhu lana inda hajatina ya rabbil alamin. Waj'alna bima 'allamtanahu amilin wa liwajhika bihi muridin wa la taj'alhu waban alaina wa da'hu fi mizanis salihati zarudat a'maluna ilaina wa waffiqna li ittiba'i sunnah ya zal ورزقنا وأهلنا الصحة السلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة بجاه رسول الله والسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.